Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Morlia Hindriani dengan NIM 55521800156. Di video part 3 kali ini saya kembali akan memberikan tutorial pengoperasian aplikasi MyUp Accounting Write Plus versi 19. Namun untuk kali ini saya akan berfokus kepada pengentrian bukti transaksi penyesuaian dan juga menampilkan laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, lalu ada laporan posisi keuangan ataupun neraca, dan juga laporan arus kas. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai video tutorial part 3. Di sini bisa kita lihat terdapat bukti-bukti transaksi penyesuaian perusahaan PD Pelangi, di mana untuk bukti transaksi penyesuaian yang pertama adalah transaksi penyesuaian rekening koran dari Bank Permata Kantor Cabang Muhammad Toha per tanggal 31 Desember 2020. Dan untuk bukti transaksi yang kedua adalah transaksi penyesuaian untuk semua aset lancar. Langsung saja kita melakukan pengentrian. Untuk melakukan pengentrian bukti-bukti transaksi penyesuaian PD Pelangi, kita menggunakan aplikasi MyUp versi 19. Pilih menu Open. Lalu kita pilih data PD Pelangi. Klik OK. Lalu kita gunakan I use this company file for practice, evaluation, or study purposes. Klik Continue. OK. Untuk pengantrian bukti transaksi penyesuaian yang pertama adalah bukti memorial rekening koran dari Bank Permata Kantor Cabang Muhammad Toha per tanggal 31 Desember 2020, yang dimana dalam bukti memorial tersebut terdapat informasi untuk interest revenue-nya dicatat senilai 5.320.000 dan untuk bank service charge-nya sebesar Rp250.000. Sebelum kita melakukan pengentrian, kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu untuk menemukan nominal cash in bank yang didapat dari pengurangan nilai dari interest revenue sebesar 5.320.000 dikurangi dengan bank service charge sebesar 250.000. Lalu kita langsung saja melakukan pengurangan. Kurangi 250.000. Yang hasilnya Rp5.070.000 yang akan dialokasikan kepada akun cash in bank. Selanjutnya kita langsung saja melakukan pengentrian bukti transaksi tersebut dengan menggunakan fitur account. Kita pilih record journal entry, lalu kita isi general journal dengan nomor bukti transaksi dan juga date serta memo sesuai pada bukti transaksi penyesuaian rekening koran yang ada pada soal. Kita isi dengan ayat jurnal penyesuaian atau AJP 1. Setelah itu kita isi kolom account dengan mengklik tanda panah, lalu kita yang pertama itu mencari akun cash in bank, use account, lalu kita masukkan nominalnya sebesar 5.070.000. Lalu selanjutnya adalah kita masukkan pula bank service charge sebesar 250.000 pada debit juga. Dan yang terakhir adalah akun interest revenue sebesar 5.320.000 pada kredit. Baik, lalu kita klik enter, lalu kita akan menemukan nominal out of balance sebesar Rp0 yang menandakan bahwa untuk debit dan kredit sudah menemukan balance, maksudnya sudah sama nilainya. Lalu kita pastikan teks inklusif tidak ada tanda checklist, lalu kita bisa klik record. Kita lanjut untuk bukti transaksi penyesuaian yang kedua, yaitu bukti transaksi penyesuaian untuk semua aset lancar, di mana dalam bukti memorial ini terdapat data-data penyesuaian akhir periode yang terdiri atas persediaan akhir store supply, lalu ada beban sewa toko per bulan Desember 2020, lalu ada beban asuransi per bulan Desember 2020, dan juga taksiran kerugian piutang dagang. Sebelum kita melakukan pengentrian bukti transaksi, kita akan melakukan perhitungan kembali dan juga membandingkannya dengan nilai yang tercantum pada trial balance. Kita buka terlebih dahulu.
display. Lalu bisa kita lihat dalam bukti memorial di samping, nilai untuk persediaan akhir store supply dinilai sebesar 4.850.000, sedangkan di dalam trial balance per Desember 2020 masih sebesar 9.800.000 untuk nilai store supplies. Hal ini menandakan bahwa pemakaian perlengkapan yang telah menjadi beban perlengkapan per bulan Desember 2020. Untuk besarannya bisa kita hitung dengan mengurangi atau mencari selisih dari store supply dari trial balance dikurangi dengan persediaan akhir store supplies pada bukti memorial. Langsung saja kita lakukan perhitungan dengan mengurangi 9.800.000 dikurangi dengan 4.850.000. Hasilnya yaitu 4.950.000 yang akan kita alokasikan kepada beban perlengkapan atau store supplies expense. Selanjutnya adalah untuk data beban sewa toko bulan Desember 2020 itu sama, untuk beban asuransi per bulan Desember 2020 itu sama, dan juga untuk taksiran kerugian piutang dagang itu akan kita perhitungkan kembali dengan mengalihkan saldo akhir piutang dagang dikalikan dengan 5% dengan 5% yang menghasilkan nilai sebesar 11.990.000. Di sini kita kurangkan terlebih dahulu dengan penyisihan piutang tak tertagih sebesar 11.800.000 yang menghasilkan nilai sebesar 190.000. Setelah kita mendapatkan perhitungan dari data-data penyesuaian di dalam bukti memorial, kita akan mengentrikannya dalam aplikasi Mayop. Dengan kembali dalam fitur account, kita membuka record journal entry. Lalu kita isi general journal, date dan memo sesuai pada bukti memorial. Kodenya BM12-2 per tanggal 31 Desember 2020. Lalu untuk memonya yaitu sama, ayat jurnal penyesuaian atau AJP yang kedua. Lalu kita isi untuk kolom account, kita bikin ayat jurnalnya. Yang pertama adalah kita akan membuat ayat jurnal untuk beban perlengkapan atau store supplies expense. Yang pertama kita cari account store supply expense-nya dengan kode 6200, kita isi sebesar 4.950.000. Lalu pada store supplies nominalnya sama 4.950.000. Selanjutnya adalah kita membuat jurnal untuk beban sewa menggunakan rent expense dengan besaran 2.500.000. Pada prepared rent besarannya juga sama 2.500.000. Selanjutnya adalah beban asuransi dengan memakai insurance expense besarannya 1.250.000 pada prepared insurance. Besarannya sama 1.250.000. Dan yang terakhir adalah untuk selanjutnya kita mencari bad debt expense dengan besaran 190.000 pada allowance for doubtful debt. Besarannya juga sama 190.000. Lalu kita klik enter, menghasilkan pada nilai out of balance 0 rupiah yang menandakan bahwa kolom debit dan kredit sudah balance. Lalu kita pastikan teks inklusif tidak ada tanda checklist. Apabila sudah selesai, kita bisa mengklik record. Apabila kita sudah mengentrikan bukti-bukti transaksi ke dalam aplikasi Mayop, transaksi-transaksi tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, lalu laporan posisi keuangan atau neraca, dan juga laporan arus kas. Dalam aplikasi Mayop ini, apabila kita ingin menampilkan laporan laba rugi, kita dapat menggunakan fitur reports. Di sini saya akan menampilkan yang pertama ada laporan laba rugi.
Langsung saja kita akan mengklik fitur reports. Lalu kita akan memilih accounts. Kita akan memilih profit and loss accrual karena yang pertama laporan laba rugi. Di sini bisa kita lihat tampilannya untuk laporan laba rugi per Desember 2020. Apabila sudah, kita bisa tutup saja tampilannya dengan mengklik close. Lalu yang kedua, saya akan tampilkan laporan posisi keuangan atau neraca dengan kembali mengklik fitur reports. Lalu kita pilih accounts. Lalu kita pilih standard balance sheet atau neraca. Di sini tampilannya bisa kita lihat ada neraca per bulan Desember 2020. Apabila sudah kita close, lalu selanjutnya yang terakhir adalah menampilkan laporan arus kas atau cash flow statement dengan pilih fitur report. Lalu kita pilih banking, lalu kita pilih statement of cash flow. Klik display, lalu kita bisa lihat tampilan statement of cash flow seperti ini per Desember 2020. Di sini teman-teman juga harus memastikan bahwa cash at the end of the period besarannya itu sama dengan jumlah cash in bank ditambah dengan petty cash yang terdapat dalam neraca atau standard balance sheet yang sudah kita buka tadi. Kita bisa coba cek dengan kembali membuka balance sheet-nya, display, lalu kita bisa lihat jumlah cash in bank sebesar 429.960.000, sedangkan petty cash sebesar minus 1.643.450.000. Langsung saja kita hitung. Oke, langsung dikurangi dengan 429.9. Kita hitung ternyata besarannya sudah sama atau balance. Lalu kita close. Di dalam aplikasi Mayop, selain kita dapat menampilkan laporan keuangan, kita juga dapat menampilkan kartu-kartu dagang seperti kartu piutang, kartu persediaan dagang, dan juga kartu utang usaha. Yang pertama, saya akan memunculkan kartu piutang usaha dengan menggunakan kembali fitur reports. Lalu kita pilih sales. Kita klik atau mencari customer ledger, klik display. Lalu kita customize dengan mengcustom tanggal mulai dari 1 Desember 2020 sampai dengan 12 Desember 2020. Apabila sudah, kita klik display. Selanjutnya, kita akan melihat di sini ada kartu piutang usaha per Desember dari mulai tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Apabila sudah selesai, kita klik close. Selanjutnya, saya akan menampilkan kartu persediaan dagang, barang dagangan, Dengan kembali menggunakan fitur reports, kita pilih inventory. Lalu kita cari items register detail. Klik display. Lalu kita, apabila date from sudah sesuai, kita tinggal klik display. Kita lihat di sini tampilan untuk kartu persediaan barang dagangan. Apabila sudah, kita klik close. Dan yang terakhir, saya akan menampilkan kartu utang usaha. Kembali menggunakan fitur reports. Kita cari purchases, kita pilih supplier ledger. Klik display, lalu kita bisa lihat tampilan untuk kartu utang usaha mulai dari tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Apabila sudah semua, bisa kita klik close.
Baik, itu tadi video tutorial part 3 terkait pengoperasian aplikasi MyWeb Accounting versi 19 yang berfokus kepada pengentrian bukti-bukti transaksi penyesuaian dan juga menampilkan laporan keuangan serta kartu dagang perusahaan PD Pelangi. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Morley Hindriani, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!